Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dong anak-anak. Menjawab salam wajib ya. Bu Yuli ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh pinter. Oke. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Pak Suranto sakit, Bu. Izin berarti Pak Suranto ya? Suranto sakit, Bu. Oke, sebentar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta tolong Ketua Kelas Ahmad Syakir untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Ahmad Syakir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi sempat disampaikan kalau Suranto sakit, sekalian Bu Yuli absen hari ini. Untuk sekretaris kelasnya, Herlina, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Bagaimana? Atau Ahmad Syakir selaku ketua kelas? Ada yang tidak masuk hari ini? Iya, Bu, ada Suranto sakit, Bu. Oke, terima kasih informasinya. Bu Yuli share screen dulu ya. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Apa sudah nampak PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, anak-anakku sekalian, untuk hari ini materi kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu materi relasi dan fungsi. Tapi untuk pertemuan kali ini kita lebih fokus ke pengertian relasi terlebih dahulu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu Yuli pengen kalian ingat dulu, atau paling enggak, dulu waktu kelas 7 pernah belajar tentang himpunan kan ya? Pernah, Bu. Masuk kan? Jangan alasan enggak masuk, nanti pura-pura lupa. Masuk, Bu. Oke, sekarang Bu Yuli Bu. tanya. Oke, sekarang saya tanya dulu. Masih ingat enggak bagaimana cara menyatakan anggota himpunan itu? Mungkin Agus Riana masih ingat? Iya, Bu. Bagaimana cara menyatakan anggota himpunan? Ya, Bu. Himpunan pasangan berurutan, Bu. Terus, apalagi? Diagram, Bu. Boleh. Terus? Oke, sekarang gini. Yang kita bahas di sini adalah himpunan dan cara menyatakan himpunan. Contohnya seperti ini ya. Oke. Misalkan himpunan A, Bu Yuli punya warna rambu lalu lintas. Berarti anggota A siapa saja? Warna apa saja? Merah, kuning, dan hijau. Oke. Selanjutnya, misalkan himpunan B, bilangan asli yang kurang dari 6. Berarti anggotanya siapa saja? 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, terima kasih Riana. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang relasi ya anak-anak. Apa sih manfaat mempelajari relasi dalam kehidupan? Oke, misalkan gini, dalam matematika, relasi itu berfungsi untuk menyatakan suatu hubungan tertentu antara dua himpunan. Misalkan, hubungan orang tua dengan anaknya, hubungan antara siswa dengan kegemarannya, dan hubungan orang dengan makanan yang dia sukai. Nah, dalam integrasi keislaman juga ada ya. Dalam materi relasi dan fungsi, tergantung falsafah pendidikan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya untuk menanamkan nilai spiritual. Diperoleh bahwa pembelajaran matematika pada materi relasi dilakukan secara realistik melalui konteks silaturahmi, seperti yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya,
Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mendiskusikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik berpaduan LKPD dan media pembelajaran PowerPoint. Saya harapkan kalian nanti mampu menentukan anggota dua himpunan, mengenali hubungan antara dua himpunan, dan menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi kedua himpunan. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, dan untuk penilaian, teknik penilaiannya yang perlu kalian tahu, di sini nanti Bu Yuli juga akan menilai sikap kalian saat observasi dengan teknik observasi, nilai pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran ada tes tertulis, dan ada nilai keterampilan atau saat kalian unjuk kerja mempresentasikan LKPD-nya. Oke. Sebelum kita mulai masuk ke permasalahan, Bu Yuli punya masalah seperti ini, atau lebih tepatnya ada cerita lah. Ketika pulang sekolah, ada 5 siswa kelas 8 MTS Syarifuddin, yaitu Ambar, Faiza, Indi, Jihan, dan Nazwa. Mereka bersama-sama menuju sebuah toko alat tulis yang berada di seberang pondok pesantren. Kelima anak tersebut membeli alat tulis yang mereka butuhkan. Ambar membeli pulpen dan buku, Faiza membeli pensil, Indi membeli penghapus dan pensil, Jihan membeli buku tulis dan pensil, serta Nazwa membeli pulpen. Oke. Sampai di sini kalian ada yang ditanyakan? Dari masalah 1? Belum? Belum ada, Bu. Oke, kalau gitu Bu Yuli yang tanya. Kalau kalian lihat dari masalah 1 ini, kira-kira bisa dibentuk berapa himpunan ya? Mungkin Lia bisa jawab? Ada berapa himpunan dari masalah 1 ini? Lia, ketiduran jangan-jangan ini. Lia ada? Atau Irfan bisa membantu? Ada berapa himpunan yang bisa dibuat dari masalah 1? Kurang tahu, Bu. Yang saya tahu himpunan alat tulis, Bu, bisa. Oh, fokusnya ke himpunan alat tulis ya. Oke, yang lain. Mungkin Diki. Bu. Ada lagi himpunan di masalah 1? Saya boleh jawab, Bu. Ya, silahkan. Himpunan nama siswa benar, Bu. Oh, benar, Iwan. Oke, terima kasih Iwan dan Irfan sudah bisa bantu jawab. Jadi di masalah 1 ini kita bisa dapat 2 himpunan ya. Himpunan nama siswa dan himpunan alat tulis. Nah, itu nanti yang coba kita buat relasinya. Bisa dipahami sampai sini, anak-anak? Bisa, Bu. Bu. Oke. Sekarang saya pastikan dulu kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing kan ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Belum Oke. dibagi kelompoknya, Bu. Sama aja dengan yang kemarin, biar Oh nggak iya, ribet. iya, Bu. Ya, saya kesiangan, Bu. Oke, sama dengan yang pertemuan kemarin ya. Jadi kalian masing-masing satu kelompok 3 anggota. Untuk kelompok 1 ketuanya Ahmad Syakir, untuk kelompok 2 ketuanya Lia, dan kelompok 3 ketuanya Suranto. Oke. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Oke. LKPD sudah ada kan ya? Sekarang coba kalian diskusikan LKPD tersebut secara berkelompok. Selesaikan semua masalah yang ada di sana. Belum muncul, Bu. Ya, sudah saya share ya. Jadi tuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan strategi penyelesaian masalahnya. Jangan lupa buat kesimpulan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Nanti Bu Yuli bantu sambil keliling meja melihat hasil pekerjaan kalian. Waktu mengerjakannya 25 menit cukup? 25 menit cukup ya? Cukup, Bu. Ya. Cukup. Bu. Oke.
Coba silahkan didiskusikan bersama temannya. Baik, Bu. Waktunya kurang 2 menit lagi ya. Silahkan setiap kelompok menyiapkan laporannya atau LKPD-nya, terus tunjuk salah satu dari temennya siapa yang mau presentasi ke depan. Nah, dirapikan dulu tulisannya, jawaban yang masih oret-oretan disalin dulu pakai pen. Seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke presentasi atau menyajikan hasil karya. Bu Yuli tidak mau nunjuk. Mungkin dari kalian ada yang berani untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, saya Bu mau persilahkan. nanya, Bu. Iya? Iya, silahkan Iwan. Ah, bukan saya, Bu. Hah? Kayaknya Diki tadi, Bu. Oh iya, Diki silahkan. Diki? Ya, Nggak Bu. jadi? Oh Nggak jadi, iya. Ya, Bu. Ya, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Cukup? Bu. Nggak jadi? Jadi, Bu. Oke. Sekarang siapa yang mau nyoba presentasi? Saya persilahkan. Kelompok saya, Bu, mau presentasi, Bu. Oke, Lia. Sebentar ya. Oke. Bu Yuli stop dulu. Oke, silahkan Lia untuk menunjukkan hasil presentasinya. Baik, Kelompoknya Bu. Agus, Bu. Oh iya, gantian ya, gantian. Nah, Sebentar, Bu. oke, Lia. Di sini kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kami, Bu. Hasil kerja kelompok. Ini kami bekerja secara bersama-sama. Oke. Tidak ada yang tidak bekerja. Untuk masalah 1, berdasarkan hasil pengamatan ini, apa saja yang diketahui dari masalah tersebut? Ambar membeli pulpen dan buku tulis, Faiza membeli pensil, Indi membeli penghapus dan pensil, Jihan membeli buku tulis dan pensil, Najwa membeli pulpen. Kemudian yang ditanyakan dalam masalah tersebut adalah yang pertama relasi, yang kedua siapa yang membeli pulpen, siapa yang membeli buku tulis, siapa yang membeli pensil, siapa juga yang membeli penghapus. Kemudian metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, menghubungkan nama siswa dengan barang yang mereka beli. Kemudian himpunan yang ada dalam masalah 1 itu terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan kumpulan nama siswa dan himpunan kumpulan alat tulis. Untuk nama siswanya Ambar, Faiza, Indi, Jihan, dan Nazwa. Kemudian untuk alat tulis, kumpulan alat tulis, pulpen, buku tulis, pensil, dan penghapus. Kemudian dari masalah tersebut bisa dihubungkan dengan diagram seperti ini, Bu. Ambar dipasangkan dengan pulpen dan buku tulis. Kemudian Faiza dipasangkan dengan pensil, Indi pensil dan penghapus, Jihan pulpen dan pensil. Kemudian Najwa membeli alat tulis pulpen. Di antara kedua himpunan tersebut terdapat suatu aturan atau relasi yang menghubungkan. Kata yang menghubungkan kedua himpunan tersebut adalah kata membeli. Oke, dilanjutkan. Baik, Bu. Berdasarkan hasil pengamatan diskusi kami, yang membeli pulpen, Ambar dan Najwa, kemudian yang membeli buku tulis, Ambar dan Jihan, yang membeli pensil, Faiza dan Jihan, dan yang membeli penghapus, cuma Indi seorang. Demikian, Bu, presentasi hasil diskusi kami.
Terima kasih, Oke. Bu. Terima kasih Lia ya. Khususnya kelompok Lia, terima kasih. Mohon di stop share. Beri aplaus dulu teman-teman. Oke. Oke. Sekarang bagaimana untuk permasalahan pertama? Apakah ada yang mau bertanya atau ada pendapat yang berbeda? Silahkan. Untuk masalah pertama, aman? Semua kelompok jawabannya sama? Sama, Bu. Aman, Bu. Oke. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami, Bu. Hasil kerja kelompok. Ini kami bekerja secara bersama-sama. Tidak ada yang tidak bekerja. Untuk masalah 1, berdasarkan hasil pengamatan ini, apa saja yang diketahui dari masalah tersebut? Ambar membeli pulpen dan buku tulis. Faiza membeli pensil, Indi membeli penghapus dan pensil, Jihan membeli buku tulis dan pensil, Najwa membeli pulpen. Kemudian yang ditanyakan dalam masalah tersebut adalah yang pertama relasi, yang kedua siapa yang membeli pulpen, siapa yang membeli buku tulis, siapa yang membeli pensil, siapa juga yang membeli penghapus. Kemudian metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menghubungkan nama siswa dengan barang yang mereka beli. Kemudian himpunan yang ada dalam masalah 1 itu terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan kumpulan nama siswa dan himpunan kumpulan alat tulis. Untuk nama siswanya Ambar, Faiza, Indi, Jihan, dan Najwa. Kemudian untuk alat tulis, kumpulan alat tulis, pulpen, buku tulis, pensil, dan penghapus. Kemudian dari masalah tersebut bisa dihubungkan dengan diagram seperti ini, Bu. Ambar dipasangkan dengan pulpen dan buku tulis. Kemudian Faiza dipasangkan dengan pensil, Indi pensil dan penghapus, Jihan pulpen dan pensil. Kemudian Najwa membeli alat tulis pulpen. Di antara kedua himpunan tersebut terdapat suatu aturan atau relasi yang menghubungkan kata yang menghubungkan kedua himpunan tersebut adalah kata membeli. Oke, dilanjutkan. Baik, Bu. Berdasarkan hasil pengamatan diskusi kami, yang membeli pulpen, Ambar dan Najwa, kemudian yang membeli buku tulis, Ambar dan Jihan, yang membeli pensil, Faiza dan Jihan, dan yang membeli penghapus, cuma Indi seorang. Demikian, Bu, presentasi hasil diskusi kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih Lia ya. Khususnya kelompok Lia, terima kasih. Mohon di stop share. Beri aplaus dulu teman-teman. Oke. Sekarang bagaimana untuk permasalahan pertama? Apakah ada yang mau bertanya atau ada pendapat yang berbeda? Silahkan. Untuk masalah pertama, aman? Semua kelompok jawabannya sama? Sama, Bu. Aman, Bu. Oke. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami, Bu. Hasil kerja kelompok. Ini kami bekerja secara bersama-sama. Tidak ada yang tidak bekerja. Untuk masalah 1, berdasarkan hasil pengamatan ini, apa saja yang diketahui dari masalah tersebut? Ambar membeli pulpen dan buku tulis. Faiza membeli pensil, Indi membeli penghapus dan pensil, Jihan membeli buku tulis dan pensil, Najwa membeli pulpen. Kemudian yang ditanyakan dalam masalah tersebut adalah yang pertama relasi, yang kedua siapa yang membeli pulpen, siapa yang membeli buku tulis, siapa yang membeli pensil, siapa juga yang membeli penghapus. Kemudian metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menghubungkan nama siswa dengan barang yang mereka beli.
Kemudian himpunan yang ada dalam masalah 1 itu terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan kumpulan nama siswa dan himpunan kumpulan alat tulis. Untuk nama siswanya Ambar, Faiza, Indi, Jihan, dan Najwa. Kemudian untuk alat tulis, kumpulan alat tulis, pulpen, buku tulis, pensil, dan penghapus. Kemudian dari masalah tersebut bisa dihubungkan dengan diagram seperti ini, Bu. Ambar dipasangkan dengan pulpen dan buku tulis. Kemudian Faiza dipasangkan dengan pensil, Indi pensil dan penghapus, Jihan pulpen dan pensil. Kemudian Najwa membeli alat tulis pulpen. Di antara kedua himpunan tersebut terdapat suatu aturan atau relasi yang menghubungkan kata yang menghubungkan kedua himpunan tersebut adalah kata membeli. Oke, dilanjutkan. Baik, Bu. Berdasarkan hasil pengamatan diskusi kami, yang membeli pulpen Ambar dan Najwa, kemudian yang membeli buku tulis Ambar dan Jihan, yang membeli pensil Faiza dan Jihan, dan yang membeli penghapus cuma Indi seorang. Demikian, Bu, presentasi hasil diskusi kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Lia ya. Khususnya kelompok Lia, terima kasih. Mohon di stop share. Beri aplaus dulu, teman-teman. Oke. Sekarang bagaimana untuk permasalahan pertama? Apakah ada yang mau bertanya atau ada pendapat yang berbeda? Silahkan. Untuk masalah pertama, aman? Semua kelompok jawabannya sama? Sama, Bu. Aman, Bu. Oke. Semua sudah menyampaikan ya, dan sekarang jangan lupa kerjakan soal ayo berlatih juga secara berkelompok. Tuliskan jawaban kalian di LKPD-nya, nanti langsung dikumpulkan. Oke, semuanya sudah presentasi atau kita sudah mendiskusikan jawaban di LKPD. Sekarang kita coba menyimpulkan. Dari yang sudah kalian pelajari tadi tentang relasi, ada yang bisa menyebutkan relasi itu apa sih? Mungkin dari kelompoknya, siapa yo yang belum? Kelompoknya Iwan. Ada yang bisa menyebutkan relasi itu apa? Saya, Bu. Oh iya, silahkan Lia. Herlina, Bu. Oh Bukan iya, saya. Herlina. Oh iya, Herlina, maaf ya. Hubungan, Matanya Bu. agak tua. Relasi apa, Herlina? Hubungan, Bu. Hubungan. Oke, terima kasih. Yang lain? Saya, Bu. Oke, silahkan Lia. Relasi itu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lainnya. Oke, jadi kalau pendapat dari Herlina dan Lia kita gabungkan, jadi bisa kita simpulkan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman. Oke. LKPD-nya nanti langsung dikumpulkan ya. Sekarang kalian ada tes tulis atau pengetahuan secara individu. Sudah Bu Yuli bagikan lembarannya. Tes pengetahuan itu silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Tidak banyak kok, soalnya cuma 2. 10 menit selesai ya. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan untuk tes pengetahuannya dikumpulkan. Oke. Untuk hari ini, terima kasih. Pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kali ini dapat dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semuanya.
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara menyatakan relasi dengan diagram panah, terus himpunan pasangan berurutan, dan koordinat kartesius. Oke, ada yang ditanyakan sebelum pembelajaran diakhiri? Cukup? Cukup. Untuk ketua kelas, Syakir, silakan dipimpin untuk berdoa mengakhiri pembelajaran. Semua siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini, Bu Yuli akhiri ya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya, insya Allah hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Nun sewu, monggo Bu Lukita, Bu Meksi, atau Pak Suranto. Siapa? Pak Suranto, Bu. Nggih. Silakan Pak Suranto. Jadi untuk dari saya gitu, kayaknya sudah bagus Bu. Ya. Cuma saya tadi bagian terakhir, mungkin bagian tes tertulis dengan rangkumannya, kan posisinya kalau itu rangkuman dulu baru tes tertulis Bu yang tadi disampaikan. Oke. Itu jadi kalau memang susunan di FPP-nya memang rangkuman dulu memang udah sesuai, tetapi kalau susunan FPP-nya tesnya terlebih dahulu baru rangkuman itu kayaknya terbalik. Oke. Kalau di RPP saya kebetulan itu Pak rangkuman dulu karena tes tulisnya ada di tahap penutup, sedangkan untuk rangkuman ada di fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Seperti itu. Siap. Saya mungkin dari saya itu Bu. Ya, terima kasih. Dengan satu lagi Bu, tambahan tadi untuk pendampingan waktu dalam pengerjaan di LKPD-nya. Ini. Oke Pak, itu tadi di skip Pak. Oh ya. Mungkin dari saya itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emi. Sudah lumayan bagus ya, terstruktur dari mulai menampilkan tadi, menampilkan problem, kemudian memandu peserta untuk melakukan diskusi kelompok, kemudian ada presentasi tadi, sampai pada tahap penyimpulan dan pemberian evaluasi. Mungkin kalau dari sisi waktu terlalu cepat ya. Ya, betul Bu. Cepat. Ya Bu, hanya 20 menit Bu. Tadi kan kamu 30 menit. Ya. Ya mungkin nanti diperhatikan ya Bu. Pada saat PPL yang sebelumnya, perhatikan pengaturan waktunya supaya tidak lebih dan tidak kurang gitu ya. Itu saja. Terima kasih Bu. Itu mungkin tadi karena saya khawatir Bu, maksudnya apa ya, kan memang kalau untuk di teaching itu banyak bagian yang di skip. Oke Bu, banyak yang di skip gitu, seperti itu. Ya silakan Bu Maksi. Mungkin apa saya yang tidak memperhatikan tadi Bu Eni ada kesimpulannya nggak ya? Ada Bu. Ada ya, ngasih kesimpulan pembelajaran hari ini apa gitu? Ada tadi ya? Oke, tadi yang menjawab Bu Herlina sama Bu Lia. Oh yang itu, apa yang relasi itu ya? Yang maksudnya kesimpulan sama Bu Emi itu, apa yang dimaksud dengan relasi? Itu suatu kesimpulan gitu ya? Oh, hanya karena Bu Emi baru hanya membahas tentang relasi fungsi. Jadi yang diharapkan hanya siswa paham apa itu relasi fungsi gitu ya Bu ya? Ya kalau gitu ya. Kayak tadi apa saya pikir ada kesimpulan kalau yang penulisannya sudah di awal ya Bu ya, sudah pertemuan sebelumnya ya, jadi hanya kesimpulan relasi itu apa gitu ya Bu ya. Ya kan ya gitu ya Bu ya. Ya oke, itu aja dari saya, terima kasih ya. Baik, saya berikutnya Bu Emi. Terima kasih.